Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Gelap pastinya. Yo, bertemu lagi dengan gue Ray di channel Imposter Gelap pastinya teman-teman. Dan hari ini kita akan spesial review dan share kembali config terbaru untuk kalian semua di Gcam LMC 8.4, yaitu sysconfigs by Imposter Gelap cuy. Dan seperti biasa, di config ini terdapat kata sandi atau password untuk membuka file ekstra config-nya tersebut. Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip-skip, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Gelap agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya. Terima kasih untuk waktunya, mari kita langsung ke tutorialnya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja menuju ke tutorial cara pemasangan Gcam LMC 8.4 dengan config sys by Imposter Gelap ini. Dan di sini kita mulai dari awal ya, untuk mengantisipasi juga para user Gcam pemula yang ingin mencoba. So langkah pertama yang harus kita lakukan adalah seperti biasa, kita cek kamera 2 API terlebih dahulu menggunakan aplikasi manual kamera compatibility. Ini dia, kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam Play Store ya. Langsung aja kita buka aplikasinya seperti ini, kemudian kita langsung klik start untuk memprosesnya. Kita tunggu aja. Nah ini dia teman-teman, untuk hasil dari cek kamera 2 API di device saya sudah aktif semua, dari centang hijau manual fokus sampai centang hijau raw support. Apabila centang hijaunya berubah menjadi silang merah atau salah satunya silang merah, itu tandanya kamera 2 API di device kalian belum aktif dan kalian belum bisa menggunakan Gcam. Dan untuk HP-HP terbaru atau device-device terbaru, kalian bisa mengecek kamera 2 API di device kalian menggunakan aplikasi alternatif seperti aplikasi kamera 2 prop. Ini dia cuy, kalian bisa mendapatkan ini juga secara gratis di dalam Play Store ya. Langsung aja kita buka aplikasinya. Dan ini dia untuk hasil dari hardware support level atau level kamera 2 API di device kita masing-masing. Sekalian cek kamera 2 API di device kita masing-masing. Nah di sini saya mendapatkan centang hijau di bagian level 3 kanan atas ini ya. Jadi untuk level 3 sendiri kamera 2 API-nya sudah aktif dan saya harus menggunakan config yang berformatkan atau berversikan YUV. Lalu ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian full, itu tandanya kamera 2 API di device kalian juga sudah aktif dan kalian bisa menggunakan config yang berversikan JPEG. Seperti itu pengertiannya. Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian limited, external, legacy atau unknown, itu tandanya kamera 2 API di device kalian belum aktif dan kalian belum bisa juga menggunakan Gcam. Seperti itu pengertiannya ya. Sekarang kita tinggal kembali, dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya yang ada di kolom deskripsi video, kalian tinggal masuk ke dalam file manager kalian. Di sini saya menggunakan Z-Archiver sebagai pengganti manajer file saya. Langsung aja kita buka file manager kita dan kita menuju ke folder downloads, dan ini dia bahan-bahannya cuy. Yang pertama di sini ada config sys.zip, itu adalah file config-nya, dan yang kedua di sini ada LMC 8.4 R18F1.apk, itu adalah file aplikasi Gcam-nya. Nah sekarang kita tinggal aja install aplikasi Gcam-nya terlebih dahulu dengan cara kita klik seperti ini, kemudian kita klik install seperti biasanya. Namun berhubung saya sudah install aplikasinya, langsung aja kita buka Gcam-nya seperti ini. Oke, setelah itu kita masuk ke settingan, kita ulir ke bawah, kita masuk ke more settings. Lalu di sini kita pilih menu config setting ya, ini dia, kita klik. Kemudian di sini kita pilih menu save settings. Lalu di sini kita ketikkan bebas, gunanya untuk memancing folder LMC 8.4 di dalam file manager kita untuk menempelkan file config-nya. Sekarang kita tinggal klik yes seperti ini dan kita kembali ke file manager lagi. Dan untuk langkah berikutnya, sekarang kita tinggal ekstrak config-nya. Jadi config ini akan kita ekstrak menggunakan kata sandi atau password yang akan muncul di dalam video ini di pertengahan maupun di akhir video dengan nada bunyi ting. Jadi kalian wajib simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita klik seperti ini filenya, kemudian kita menuju ke ekstrak ke. Lalu di sini kita isikan kata sandinya. Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu karena ini hanya sebagai contoh. Oke, setelah kita isi, sekarang kita tinggal klik OK dan ini dia hasil ekstrakannya cuy. Config sys ya. Langsung aja kita buka. Nah, ini dia teman-teman untuk 6 file config-nya. Jadi
Jadi di sini ada config aux dan ada config non aux, yang dimana config aux itu adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang sudah support mode ultrawide dan sudah support mode video electronic image stabilization. Dan kebalikannya cuy, untuk config non aux sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang belum support mode ultrawide dan belum support mode video electronic image stabilization. Lalu untuk perbedaan antara config auto, JPEG dan YUV sendiri adalah perbedaan di mana kita harus menggunakan config yang harus sesuai dengan level kamera 2 API masing-masing device kita. Seperti yang saya terangkan di awal tadi di bagian kamera 2 prop. Jika kalian mendapatkan centang hijau di bagian level 3, kalian bisa menggunakan config yang berformatkan YUV. Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian full, itu tandanya kalian harus menggunakan config yang berformatkan JPEG. Seperti itu pengertiannya. Dan di sini saya praktekkan untuk semua karena ini juga hanya sebagai contoh. Langsung aja kita pilih semua dan kita klik tahan seperti ini. Kemudian kita pilih salin atau potong bebas. Di sini saya pilih salin. Kemudian di sini kita menuju ke memori perangkat luar atau file manager luar seperti ini. Lalu di sini kita cari folder yang namanya LMC 8.4 ya, ini dia, kita klik. Kemudian kita tempel atau kita paste di dalam sini untuk file config-nya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file config-nya. Sekarang kalian tinggal buka Gcam-nya. Lalu untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya, kalian cukup klik atau tap 2 kali di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya seperti ini. Nah, sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi. Di sini saya pakai yang YUV aux ya, karena device saya support level 3 dan sudah support mode ultrawide dan sudah support mode video electronic image stabilization. Langsung aja kita klik import seperti ini dan ya, config siap untuk digunakan. So, sekarang kita langsung aja review gimana untuk hasilnya. Daripada penasaran, mending langsung kita coba. Let's go. Oke cuy, sekarang kita review di mode video terlebih dahulu dengan resolusi Full HD di 60 fps nya nih. Jadi kita coba tes jalan menggunakan motor seperti biasa, dan kita juga tanpa menggunakan alat tambahan seperti gimbal, stabilizer atau holder lainnya, hanya cukup menggunakan tangan kosong biasa. Dan terlihat di preview saat ini benar-benar stabil sekali dan steady sekali untuk gambarnya dengan dynamic range yang luas meskipun dengan keadaan mendung seperti ini ya teman-teman. So sekarang kita langsung aja stop dan kita lihat untuk hasilnya. Let's go. Ya, dan seperti inilah untuk hasil di mode perekaman video Gcam LMC 8.4 dengan config Zeiss by Imposter Club di 60 fps Full HD ya teman-teman. Keren sekali ya, hasilnya benar-benar stabil dan steady sekali sesuai dengan preview yang kita lihat sebelumnya, bahwa di sini electronic image stabilization-nya sudah berjalan dengan normal. So sekarang kita langsung aja review di mode fotonya seperti apa. Langsung aja kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode potret dan kita tes di malam hari dengan rincian seperti ini, HDR plus dan AWB aktif ya. Langsung aja kita tap dan kita shoot. Oke, nice, kita tunggu hasilnya seperti apa. Iya, dan seperti inilah untuk hasil di mode potret Gcam LMC 8.4 dengan config Zeiss by Imposter Club di AWB aktif malam hari. Wow, keren banget teman-teman. Jadi kalian bisa lihat ya, antara sebelum shoot dan sesudah shootnya sangat jauh sekali. Jika kita memperhatikan dari beberapa elemen di sini, terlihat ya bahwa HDR enhance-nya cukup sangat lembut sekali teman-teman. Dan di bagian bokehnya pun tidak ada miss sama sekali, terlihat rapi meskipun dengan banyak background seramai ini, memberikan kesan blur yang dramatis seperti ini cuy. So sekarang kita langsung aja review di mode potret dengan tempat yang berbeda. Langsung aja kita coba. Let's go. Oke cuy, sekarang kita tes di tempat yang berbeda dengan zoom 1,2 dan ini dia rinciannya. Langsung aja kita shoot seperti ini. Oke, nice, kita tunggu hasilnya seperti apa. Iya, dan seperti inilah untuk hasil di mode potret yang kedua. Kali ini kita pindah tempat dengan sudut yang berbeda dan kita tambah zoom 1,2. Hasilnya seperti ini teman-teman. Luar biasa ya. Ini benar-benar rapi dan recommended banget buat kalian coba di malam hari, terutama dengan background seramai ini. Dengan hasil yang sesempurna ini cuy. Dengan kita menambahkan zoom pada mode potret, itu akan memungkinkan kita mendapatkan bokeh yang jauh lebih dalam daripada kita tidak menggunakan zoom. Meskipun di sini kita tanpa menggunakan mode malam, hanya mode potret saja, tapi tidak ada noise sama sekali pada gambar saat ini cuy, sehingga menghasilkan gambar yang cukup maksimal dengan objek yang cukup detail seperti ini. So sekarang kita langsung aja review di mode malamnya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke cuy, sekarang kita tes di mode malam dan ini dia rinciannya. Jadi kita matikan astronya dan kita pakai di AWB aktif. Langsung aja kita shoot dengan mode malam.
Oke nice, kita tunggu hasilnya seperti apa. Iya, dan finally untuk hasil dari Gcam LMC 8.4 dengan config Say by Imposter Club di mode malam dengan AWP aktif dan tanpa Astro. Wow, luar biasa, ini benar-benar bening sekali hasilnya. Kalian bisa lihat detail yang dihasilkan di mode malam jauh lebih tinggi daripada di mode potret ya. Meskipun di sini kita tanpa menggunakan mode Astro, hasilnya sudah seterang ini dengan exposure yang cukup merata cuy. Pendar di bagian cahaya lampu saat ini itu diakibatkan dari lensa saya yang terkena baret ya teman-teman. Jadi kalian pastikan lensa kalian ada baret atau tidak, itu akan mempengaruhi dari hasil foto kalian ketika di malam hari dengan cahaya lampu. Dan pastikan juga lensa kalian harus bersih dari jamur, dari minyak dan atau cairan lainnya. Harus tetap kering dan bersih agar kualitas foto kalian tetap terjaga. So jadi mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini mengenai Gcam LMC 8.4 dengan config Say by Imposter Club. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. See you next time, enjoy the video dan sampai jumpa.